Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Viola Novita Wojongan dengan nomor BP 18105320001, mahasiswa akuntansi Universitas Andalas dengan dosen pengampu Ibu Asniati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi perancangan prosedur entry data yang akurat. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama, pengkodean yang efektif. Yang kedua, tujuan pengkodean dan contohnya. Yang ketiga, panduan umum pengkodean. Dan yang keempat, pengambilan data yang efektif dan efisien. Pengkodean yang efektif. Salah satu cara agar data dapat dimasukkan secara lebih akurat dan efisien, yaitu melalui penggunaan berbagai kode yang tepat. Pengkodean adalah proses mengubah logika program menjadi instruksi spesifik yang dapat dijalankan oleh sistem komputer. Bekerja dari desain tertentu, seorang programmer atau analis menggunakan bahasa pemrograman untuk mengubah logika program menjadi pernyataan kode. Pengkodean dapat membantu dalam penyortiran data yang sesuai di kemudian hari dalam proses transformasi data yang mudah. Selain itu, data yang memiliki kode juga dapat menghemat memori dan ruang penyimpanan, karena biasanya data tersebut akan lebih singkat. Nah, selain memberikan akurasi dan efisiensi, kode harus memiliki tujuan yang mendukung pengguna. Berikut tujuan pengkodean yang akan kita bahas. Jadi, tujuan pengkodean di sini ada 5. Yang pertama, melacak sesuatu. Yang kedua, mengklasifikasikan informasi. Yang ketiga, menyembunyikan informasi. Yang keempat, mengungkap informasi. Dan yang kelima, meminta tindakan yang tepat. Nah, selanjutnya akan kita bahas penjelasan dari masing-masing tujuan pengkodean tersebut. Tujuan pengkodean yang pertama yaitu melacak sesuatu. Nah, terkadang kita ingin mengidentifikasi seseorang atau tempat agar dapat terhubung. Misalnya, di sebuah toko yang memproduksi furnitur berlapis kain sesuai pesanan perlu memberikan nomor pekerjaan untuk sebuah proyek. Penjual harus mengetahui nama dan alamat pelanggan, tetapi manajer toko atau pekerja yang merakit furnitur tidak perlu tahu siapa pelanggannya, sehingga nomornya bisa acak maupun berurutan. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam melacak sesuatu ini biasanya digunakan dua kode atau dua macam pengkodean, yaitu yang pertama bisa menggunakan kode urut sederhana dan yang kedua bisa menggunakan kode derivasi alfabetik. Nah, yang pertama kode urut sederhana. Kode urut sederhana ini adalah angka yang ditetapkan untuk sesuatu jika dirasa perlu diberi nomor. Nah, biasanya tidak ada hubungan antara data dengan angka tersebut. Tujuan diberikannya kode urut ini yaitu yang pertama, menghilangkan kemungkinan pemberian nomor yang sama beberapa kali, dan yang kedua, memberikan pengguna perkiraan kapan pesanannya akan diterima. Nah, berikut merupakan contoh dari kode urut sederhana. Bisa dilihat, angka-angka tersebut dibuat berurutan. Kedua, bisa menggunakan kode derivasi alfabetik. Kode derivasi alfabetik ini merupakan pendekatan yang umum yang digunakan untuk mengidentifikasi nomor akun. Tujuan dari penggunaan kode ini yang pertama, untuk mengidentifikasi sebuah akun, dan yang kedua bisa digunakan dalam mencetak label surat. Nah, bisa dilihat dari contohnya, 68506 KND 7533 TVG merupakan contoh kodenya. Penjelasannya, 5 digit pertama merupakan kode pelanggan, 3 berikutnya merupakan nama pelanggan, 4 angka berikutnya merupakan alamat jalan, dan 3 yang terakhir merupakan kode untuk majalahnya. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengklasifikasikan informasi. Klasifikasi memberi kemampuan untuk membedakan antara kelas masing-masing item. Klasifikasi diperlukan untuk berbagai tujuan, salah satunya yaitu mengklasifikasikan sebuah informasi. Nah,
Dalam mengklasifikasikan informasi ini, kita dapat menggunakan dua macam kode. Yang pertama, kode klasifikasi, dan yang kedua, kode urutan blok. Yang pertama, kode klasifikasi. Kode klasifikasi digunakan untuk membedakan satu kelompok data dengan kelompok data yang lain. Kode klasifikasi dapat terdiri dari satu huruf maupun angka. Ini merupakan cara singkat untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, benda, ataupun peristiwa. Kode klasifikasi ini dapat digunakan dalam bentuk manual atau dapat pula diposting sehingga pengguna dapat menemukannya dengan mudah. Nah, pengguna seringkali menjadi begitu akrab dengan kode yang sering digunakan sehingga mereka dapat menghafalnya, seperti pengguna mengklasifikasikan item dengan kemudian memasukkannya langsung menggunakan kode ke sistem online. Nah, ini merupakan salah satu contohnya. Misalnya, kita ingin mengelompokkan item yang dapat mengurangi pajak untuk tujuan menyelesaikan pajak penghasilan kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan I untuk interest payment, M untuk medical payment, T untuk tax, C untuk contribution, dan seterusnya. Selanjutnya, kode urutan blok. Ini merupakan perpanjangan dari kode urut sederhana. Seperti yang bisa kita lihat di contoh, kode-kodenya tetap berurutan, namun lebih dikelompokkan lagi. Nah, misalnya untuk kelompok browser, kita bisa menggunakan angka 100 sampai 199 untuk kodenya. Dan dilanjutkan untuk kelompok database, kita bisa menggunakan angka 200 sampai 299 untuk item-item yang termasuk dalam kelompok database. Jadi, data dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya, namun tetap memanfaatkan kesederhanaan dalam menetapkan nomor yang tersedia berikutnya untuk item selanjutnya yang akan dimasukkan. Tujuan yang ketiga yaitu menyembunyikan informasi. Kode dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan informasi yang tidak ingin diketahui orang lain. Ada banyak alasan pengguna bisnis ingin melakukan hal ini. Misalnya, perusahaan mungkin tidak ingin informasi dalam file kepegawaiannya diakses oleh pekerja yang mengentri data. Nah, sebagai contoh, misalnya sebuah toko ingin tenaga penjualnya mengetahui harga grosir untuk menunjukkan kepada mereka seberapa rendahkah harga yang dapat mereka negosiasikan. Namun, mereka mungkin memberikan sebuah kode untuk mencegah pelanggan mengetahuinya. Jadi, menyembunyikan informasi dan keamanan merupakan hal yang sangat penting. Nah, kode yang biasa digunakan untuk menyembunyikan informasi yaitu kode chipper. Kode chipper. Metode pengkodean yang paling sederhana adalah mengganti satu huruf secara langsung dengan yang lain, satu angka untuk angka lain, atau satu huruf untuk sebuah angka. Nah, di contohnya, sebuah department store menggunakan kode untuk penurunan harga. Misalnya, di contoh tersebut, terdapat sebuah barang dengan harga eceran $25. Nah, barang ini memiliki harga penurunan dengan kode BIMC, atau bila diterjemahkan huruf demi huruf, yaitu sebesar $18,75. Tujuan yang keempat yaitu mengungkap informasi. Terkadang kode juga digunakan untuk mengungkapkan informasi kepada pengguna tertentu. Misalnya di toko pakaian, informasi mengenai departemen, produk, warna, beserta ukuran dicetak dengan harganya. Nah, informasi ini membantu staf penjualan dan stok dalam menemukan tempat barang dagangannya. Alasan lain untuk mengungkapkan informasi melalui kode yaitu untuk membuat entry data lebih banyak bagi pengguna. Nah, contoh kode dalam mengungkap informasi, yang pertama, kode subset-digit signifikan, yang kedua, kode mnemonic, dan yang ketiga, Unicode. Nah, kode subset-digit signifikan. Ketika ingin mendeskripsikan produk berdasarkan kriteria di banyak subkelompok, kita dapat menggunakan kode subset-digit signifikan untuk membantu menjelaskannya. Nah, dari contoh di atas, penjual tahu bahwa nomor tersebut terdiri dari beberapa nomor yang lebih kecil, yang masing-masingnya memiliki arti tersendiri. Seperti 3 digit pertama mewakili departemen, 3 digit berikutnya merupakan produk,
2 berikutnya adalah warna, dan 2 terakhir merupakan ukuran. Selanjutnya kode mnemonik. Kode ini juga sering disebut sebagai bantuan ingatan manusia. Kode apa saja yang membantu seseorang yang entry data mengingat cara memasukkan datanya atau pengguna mengingat cara menggunakan informasi tersebut dapat dianggap kode mnemonik. Seperti menggunakan kombinasi huruf dan simbol memberikan cara yang sangat jelas untuk membuat kode produk sehingga kode tersebut mudah diingat dan dipahami. Nah, di contohnya itu merupakan kode rumah sakit yang digunakan oleh pusat penyedia darah. Kode-kode sederhana diciptakan justru untuk memastikan bahwa kode rumah sakit mudah digunakan dan mudah diingat. Kode mnemonik ini digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pengiriman darah. Nah, di contoh tersebut, pusat penyedia darah menggunakan singkatan dari masing-masing nama rumah sakit. Hal ini tentunya memudahkan mereka untuk mengingat kode-kode dari masing-masing rumah sakit tersebut. Selanjutnya Unicode. Kode memungkinkan kita untuk mengungkapkan karakter yang biasanya tidak dapat kita masukkan atau tidak dapat kita lihat. Nah, keyboard tradisional mendukung rangkaian karakter yang akrab bagi orang-orang yang menggunakan abjad barat, atau juga disebut sebagai karakter Latin. Tetapi, terdapat juga banyak bahasa seperti Yunani, Jepang, Cina, dan Ibrani yang tidak menggunakan alfabet barat. Bahasa ini mungkin menggunakan huruf Yunani atau simbol yang mewakili suku kata atau seluruh kata. Namun, Organisasi Internasional untuk Standarisasi telah mendefinisikan himpunan karakter Unicode yang mencakup semua standar simbol bahasa, sehingga memudahkan kita untuk menerjemahkan bahasa tersebut. Tujuan pengkodean yang terakhir yaitu meminta tindakan yang tepat. Kode seringkali dibutuhkan untuk menginstruksikan komputer atau pengambilan keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan. Kode semacam itu umumnya disebut sebagai kode fungsi dan biasanya berbentuk urutan. Kode fungsi. Fungsi yang diinginkan oleh seorang analis atau programmer yaitu komputer tampil dengan data yang ditangkap dalam kode fungsi. Jadi, tujuan kode fungsi ini untuk menjelaskan dengan tepat aktivitas apa yang akan dilakukan. Nah, bisa kita lihat di contohnya. Contoh tersebut menunjukkan contoh kode fungsi untuk memperbarui sebuah persediaan. Misalnya departemen susu. Nah, jika wadah yogurt rusak, kita bisa menggunakan kode 3 untuk menandai peristiwa ini. Tentunya data yang dibutuhkan untuk input berbeda-beda, tergantung fungsi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, panduan umum untuk pengkodean. Dalam membangun sistem pengkodean, analis harus, yang pertama, membuat kode tetap ringkas. Kode yang terlalu panjang berarti lebih banyak penekanan tombol, dan konsekuensinya yaitu lebih banyak terjadinya kesalahan. Kode yang panjang juga berarti bahwa menyimpan informasi dalam database akan membutuhkan lebih banyak penyimpanan. Kode yang pendek akan lebih mudah diingat dan lebih mudah dimasukkan. Yang kedua, menjaga kestabilan kode. Stabilitas berarti kode identifikasi untuk pelanggan tidak boleh berubah setiap kali data baru diterima. Yang ketiga, memastikan kode yang digunakan unik. Agar kode dapat berfungsi, kode yang digunakan harus unik. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari kesamaan kode dari dua produk yang berbeda. Yang keempat, mengizinkan kode menjadi berurutan. Jika ingin memanipulasi data dengan tepat, kodenya harus dapat diurutkan. Nah, yang kelima, menghindari kode yang membingungkan. Menghindari penggunaan karakter pengkodean yang terlihat atau terdengar mirip, karena hal ini dapat membingungkan dan mengakibatkan kesalahan dalam menginput kode. Contohnya, penggunaan huruf O dan angka 0, begitu juga menghindari penggunaan huruf I dan angka 1. Yang keenam, menjaga keseragaman kode. Agar efektif dan efisien, kode harus diikuti bentuk-bentuk yang mudah dipahami. Kode yang digunakan bersama, misalnya kode berisi 3 huruf dan 3 angka.
Selanjutnya yang ketujuh, mengizinkan untuk memodifikasi kode. Seorang analis harus mengingat bahwa sistem akan berkembang seiring waktu, dan sistem pengkodean harus mampu untuk mencakup perubahan tersebut. Misalnya, jumlah pelanggan akan terus bertambah, maka diperlukannya pengubahan kode di masa yang akan datang. Yang kedelapan, membuat kode bermakna. Jika ingin menyembunyikan informasi dengan sengaja, maka kode harus memiliki makna. Kode yang efektif tidak hanya berisi informasi, tetapi juga masuk akal bagi orang-orang yang menggunakannya. Kode yang bermakna tentunya mudah dipahami, digunakan, dan mudah diingat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengambilan data yang efektif dan efisien. Untuk memastikan kualitas data yang dimasukkan pengguna ke dalam sistem, penting untuk menangkap data secara efektif. Nah, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, memutuskan apa yang akan diinput. Keputusan tentang apa yang akan diinput merupakan kegiatan sebelum memulai interaksi antara pengguna dengan sistem. Keputusan tentang data yang akan diinput ke sistem dibuat oleh analis sistem dengan pengguna sistem. Ada dua jenis data yang harus dimasukkan. Yang pertama, data yang berubah atau bervariasi dengan setiap transaksi, dan yang kedua, data secara ringkas membedakan item tertentu yang sedang diproses dari semua item lainnya. Tahapan yang kedua yaitu membiarkan komputer melakukan sisanya. Maksudnya di sini, ketika mempertimbangkan data apa yang akan diinput untuk setiap transaksi dan data apa yang harus diserahkan ke sistem untuk diinput, seorang analis sistem harus memanfaatkan apa yang paling baik dilakukan komputer. Misalnya, komputer dapat secara otomatis menangani tugas yang berulang, seperti mencatat waktu transaksi, menghitung nilai baru dan input, dan menyimpan serta mengambil data sesuai permintaan. Hal ini menghindari entry data yang tidak perlu. Tahapan yang ketiga yaitu menghindari langkah yang ekstra. Salah satu cara untuk menghindari kemacetan merupakan memastikan bahwa ada cukup kapasitas untuk menangani data yang sedang dimasukkan. Semakin sedikit langkah yang dilakukan dalam memasukkan data, semakin sedikit pula peluang terjadinya kesalahan. Tahapan yang keempat yaitu dimulai dengan bentuk yang baik. Pengambilan data yang efektif hanya dapat dicapai jika gagasan yang sebelumnya diberikan berisi tentang dokumen sumber. Seorang operator entry data memasukkan data dari dokumen sumber. Dokumen ini adalah sumber dari sejumlah besar sistem. Sistem online dapat menghindari kebutuhan akan dokumen sumber, tetapi seringkali beberapa jenis formulir kertas seperti tanda terima tetap dibuat. Dengan formulir yang efektif, tidak perlu memasukkan kembali informasi yang telah disimpan komputer, atau data seperti waktu atau tanggal waktu yang dapat ditentukan komputer secara otomatis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengkodean yang efektif, tujuan pengkodean, panduan umum pengkodean, dan pengambilan data yang efektif dan efisien. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.